Halaman 130. Bab keutamaan takut kepada Allah dan berharap kepada Allah, dan juga berbaik sangka dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Syekhul Muhaddits rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu an. 5 ayat dan 1 hadis kita bahas dalam bab targhib, menggemarkan al-khauf, rasa takut kepada Allah, war-raja, juga mengharap rahmat dan ampunan Allah. Yang ketiga tentang berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Pengarang kitab mengutipkan 5 ayat dari surah yang berbeda. Yang pertama dari surah Al-Baqarah ayat 40, wa iyaya farhabun. Ini didahulukan khobarnya, kepadakulah. Jadi kalau didahuluin cuma pembatasan hanya kepada Allah saja, farhabun, hendaklah kamu takut kepadaku. Wal makna, keterangan di bawah, khafuni ya ibadi, takutlah kamu kepadaku hai hamba-hambaku, fi tarkil wafa'i bi ahdi, dalam hal tidak menepati janjiku. Biar takut, jangan sampai tidak menepati janji kepada Allah Ta'ala. Ayat yang berikutnya Al-Buruj ayat 12, inna batsya rabbika lasyadid. Batasya yabtishu, ini tangan narik ngebetot kencang, tret, nah itu batsya. Sesungguhnya betotan Tuhanmu ya Rasulullah lasyadid, sungguh sangat keras. Ini isyarat biar kita punya betul-betul rasa takut kepada Allah. Kapan waktu Allah mau betot ajal kita dengan keras begitu, sangat-sangat sanggup sekali. Maka ayat ini dimasukkan dalam bab khauf, biar hamba-hamba Allah ini betul-betul punya rasa takut. Ya, di sini batsya yaitu quwwatat tasarrufi, kuatnya tindakan Allah, wan nufudzi lil iqab, dan juga kuatnya berbuat menghukum hamba-hambanya. Allah mampu. Ya. La syadid ay qawiyyun bihasabi iradatihi. Allah maha kuat sesuai dengan kehendaknya. Dicabut saja nikmat oleh Allah Ta'ala, gak bisa ngapa-ngapain. Ya. Mustafa Kemal Ataturk yang katanya sama orang sekuler dibangga-banggakan, justru dia yang meruntuhkan daulah khilafah Utsmani 1924 runtuh. Kenapa? Ketika dia berkuasa, wanita gak boleh pakai jilbab, muslimah. Azan ganti terjemah dengan bahasa Turki. Banyak membunuh, membantai ulama dan mengintimidasi rakyat. Berkuasa.
Sampai dia bilang, saya ini berkuasa, Tuhan pun nggak mampu menindak saya. Sombong nggak? Sombong. Dibetot itu nikmatnya, nikmat kesehatannya ditarik, mengidap penyakit. Di antaranya apa? Penyumbatan di otak, bertahun-tahun sekarat. Dibilang hidup nggak bisa bergerak, dibilang mati jantung masih berdetak. Sampai matinya pun awalnya nggak ada yang berkenan ulama untuk mensolatkan jenazahnya, hingga adiknya memelas-melas minta tolonglah solatkan. Pada akhirnya disolatin juga. Emang begitu ya, rezim yang kejam kayak Mustafa Kemal Atatürk kalau udah mati nyarinya ulama juga buat nyolatin. Begitu kelar sholat diusung mau dibawa ke lubang kubur, itu tiba-tiba mental dari lubang kubur. Kaget orang-orang. Dimasukkan lagi jasad, mental lagi dari lubang kubur. Beberapa kali coba dimasukkan, mental. Bumi sudah menolak. Seorang penguasa yang kejam, tangannya berlumuran darah, jutaan orang mati di tangannya. Akhirnya apa? Dikuburnya tidak di lubang kubur, di atas tanah. Itu pun disemen, dilapisi dengan baja berton-ton supaya dia tidak mentah. Sampai sekarang kuburannya begitu, dan bau mayitnya sampai sekarang masih ada. Maka pemerintah di sana itu dia mengeluarkan dana hanya untuk mengeluarkan minyak wangi di sekitar pemakaman. Jangan sampai orang ngendus bau mayatnya. Sampai sekarang. Jadi kalau Allah mau betot nikmat seseorang, seorang zalim, sewenang-wenang, arogan, dibetot, habis sudah, habis. Sepanjang zaman orang mengenang dengan kenangan yang buruk. Itulah sosok penguasa yang zalim. Orang yang kagak ngerti, udah ketahuan Mustafa Kemal Atatürk ya, dulu penguasa yang zalim. Masa kita jauh-jauh ke Turki cuma buat ziarah ke situ, mau bacain Fatihah? Ada nggak yang datang ke sana? Ada. Rupanya memang udah sunnatullah tuh. Kalau laler ngumpulnya melaler, laler ngumpul ame lebah nggak akan bisa. Paham sampai situ? Laler koalisi sama lebah nggak bisa. Laler sama laler ya. Yang dijenguk orang zalim ya. Yang menjenguknya juga orang zalim. Berarti kan laler sama laler. Kita lanjutkan. Ayat ketiga surah Ar-Rahman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Mubtada'nya dibelakangin, jannatan. Buat orang yang takut maqama. Ini beda lagi, maqam Ibrahim beda. Maqama di sini qiyamahu baina yadayillahi lil hisab. Buat orang yang takut
ketika dia berdiri di hadapan Allah untuk dihisap. Takut dia, sekecil apapun Allah hisap. Buat orang yang takut, jannatan, dia akan mendapat 2 kebun surga. Nah, fakana khaufuhu sababan litarkil ma'asi. Takutnya dia menjadi sebab menjauhi, meninggalkan maksiat. Ayat keempat surah Az-Zumar tentang apa? Ar-raja, tumbuhkan sikap mengharap, optimis. Kita mengharap diampuni Allah, dicurahkan rahmat Allah. Qul, ya, katakan ya Rasulullah, ya, bilang sama mereka, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas dirinya. Ya. Kalau asrafu di sini dengan shin, ya, israf. Ada ish. Kalau pakai shin, ashraf lain lagi, orang-orang mulia. Nah, ini fiil dari asrafa. Asrafu, orang yang udah melampaui batas menganiaya dirinya. Katakan, la taqnatu, jangan kamu berputus asa min rahmatillah, daripada rahmat Allah. Seberapa besar dosa yang pernah diperbuat hamba, jangan berkecil hati. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah, dia maha pengampun, maha penyayang. Di sini ada keterangan Allah mengampuni dosa semua, ya tajawazu an murtakibiha bi fadlihi wa ihsani. Allah melewatkan, artinya memaafkan pelaku dosa dengan anugerah dan ihsannya. Illa syirik, kecuali syirik. Ya. Syirik dosa yang enggak terampuni. Di luar itu masih ada harapan diampuni Allah Ta'ala. Karena ada ayat menerangkan di surah lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni bahwa dia persekutukan. Allah enggak ampunin tuh. Dan Allah ampuni yang selain itu, selain syirik, liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, wa qala ta'ala, ayat yang terakhir surah Al-A'raf ayat 156 juga berkenaan dengan luasnya rahmat Allah. Artinya hamba ini jangan berkecil hati, jangan berputus asa. Masih ada peluang taubat, Allah ampunin. Wa rahmati wasi'at kullasyai', rahmatku meluas kepada tiap-tiap sesuatu. Fasa'aktubuha, kata Allah, saya akan catat. Buat siapa itu rahmat? Lilladzina yattaqun, buat orang-orang yang takut kepada Allah. Wa yu'tunaz zakat, juga mereka menunaikan zakat. Penyusun kitab ini menerangkan sikap khauf dan roja, sikap takut sama sikap berharap. Kalau buat anak orang-orang yang masih muda ditekankan banyakin takutnya.
Kalau buat orang yang sakit mendekati kematian, orang yang udah tua, banyakin rojak harapannya. Di sini dikatakan wa'lam anna man kana syabban, ketahui olehmu bahwa siapa-siapa yang dia itu masih muda, fayambaghi lahu taghlibu janibil khaufi 'ala raja, seyogianya baginya mendominankan sisi takutnya atas harapnya. Kenapa digedein takutnya? Kabhan li jamahi syahwati, untuk memupus meredam gejolak syahwatnya. Gedein takutnya sama Allah, jadi jauh tuh dari berbuat maksiat. Wa takhfifan, ya, juga buat meringankan bisikan diri untuk berbuat yang buruk, ammarah bisu. Sedangkan yang sakit atau yang mendekati sekarat atau yang tua, waman kana maridon au muhtadiran au syaikhan hariman, udah tua, udah sepuh, fayambaghi ayyughallibar raja alal khauf, seyogianya dia menangkan rasa harapnya daripada takutnya. Dia tetap takut pada Allah, tapi gedein harapannya kepada Allah. Kenapa? Tahsinan li dhannihi billah, karena membaguskan sangkanya kepada Allah. Ya, kondisi sakit sekarat, jangan putus asa. Ya, kita husnudzon pada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya. Wa'timadan ala karamih, supaya bersandar kepada kemurahan Allah Ta'ala. Ada juga dalam posisi roja khaufnya berimbang, 50-50 ya. Ini contoh seperti riwayat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kata Sayyidina Umar, lau qilali, seandainya dikatakan kepadaku, inna kullan nasi fil jannah illa rajulan wahidan finnar, andai kata ada orang bilang padaku, setiap manusia ada di surga kecuali satu orang saja di neraka. Apa kata Sayyidina Umar? Khiftu an akuna ana, saya takut yang satu itu saya. Andai kata dikatakan orang kepadaku, inna kullan nasi finnar illa rajulan wahida, semua orang ada di neraka kecuali satu orang di surga. Rajautu an akuna ana, saya berharap yang satu orang itu saya. Itu namanya khaufnya dengan roja berimbang. Mari kita lihat satu hadis yang dikutipkan pengarang tentang orang yang mendekati kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 hari sebelum beliau wafat, apa yang beliau katakan? Wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mauti, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum matinya, bisalasati ayyam, 3 hari sebelum beliau wafat. Apa Nabi katakan? La yamutanna ahadukum, jangan sekali-kali mati salah seorang kamu, janganlah dia mati illa wa huwa yuhsinudz dhanna billah, melainkan dia berbaik sangka kepada Allah. Jadi kalau mendekati sakratul maut, ya, pesan Nabi, janganlah sekali-kali salah seorang kamu mati melainkan dia dalam keadaan berbaik sangka. Kita berbaik sangka kepada Allah, Allah ampuni dosa kita.
Mudah-mudahan Allah terima amal kita. Kita tutup mata, Allah jamin rizki anak istri kita. Itu husnudzon kan. Jangan pikirannya udah negatif. Kalau gua kagak ada umur gimana, ntar siapa yang ngurus? Lah emang Allah kagak urus? Kira-kira bandingannya gini, hadirin, kalau Allah udah takdirkan berangkat haji, artinya Allah juga bakal jagain keluarga yang ditinggal. Udah, kalau emang udah ada kesempatan berangkat, jangan pakai bilang saya masih ada cucu kagak ada yang jagain, saya masih punya anak kecil nggak ada nganterin sekolah. Itu ada kesempatan, Allah panggil haji, berangkat bismillah. Contoh Nabi Ibrahim alaihi salam memenuhi panggilan Allah, berangkat dakwah, ninggalin anak istri di padang yang tandus. Dia tinggalin. Kenapa? Kalau udah waktunya dipanggil Allah, ninggalin keluarga, anak istri di padang yang tandus, inda baitikal muharram, di sisi rumahmu ya Allah yang mulia, yaitu Ka'bah. Allah pelihara, Allah jaga. Tadinya tuh bayi Ismail kehausan, ya, sayap malaikat Jibril dihentakkan ke kaki bayi Ismail, muncul air. Kata Siti Hajar, zumi zumi, ngumpul tuh air, ngumpul, sehingga disebut zam zam. Zumi zumi, ngumpul. Itu doanya tuh. Coba kalau hanya muncul terus bleber aja, ini yang ngumpul di situ. Tapi nggak habis-habis, ribuan tahun sampai sekarang. Toh sumur Zam-Zam nggak kering-kering. Balik lagi masalah kita tadi, kalau Allah udah panggil, udah jangan pakai berburuk sangka, ntar gimana. Allah jagain itu anak, itu istri, Allah jagain. Lihat wanita-wanita, seorang perawat di Palestina, ya, begitu dengar suaminya gugur, ya, menghadapi Zionis Israel, dia berlari-lari kecil dari rumah sakit menemui keluarganya. Alhamdulillah, suami saya syahid. Alhamdulillah, husnudzonnya. Kalau di zaman Nabi ada seorang sahabat wanita namanya Nusaibah. Suaminya ikut berjuang sama Rasulullah, jihad, perang, anak-anak yang laki ikut perang. Dia dengar suaminya gugur, dia nggak putus asa, dia ngira alhamdulillah. Itu wanita-wanita di Palestina tangguh. Banyak yang pada gugur syahid, tapi subhanallah, wanita-wanita muslimah di sana Allah berikan subur, dia punya rahimnya subur. Makanya apa? Tingkat kelahirannya besar, melahirkan anak. Di sana anak udah biasa kecil-kecil diajarkan hafal Quran. Makanya sampai sekarang lihat keberkahannya tuh. Kalau hitung-hitungannya berhabis. Mereka menjaga Al-Quran, Allah jaga mereka. Cuma kan kalau media nggak berimbang. Ada wartawan BBC nanya salah seorang petinggi Hamas, Anda nggak pikirin ya banyak jatuh korban
keluarga Anda? Dijawab dalam hitungan detik, membungkam itu wartawan. Saya balik pertanyaannya, Anda pernah nggak bertanya kepada petinggi Israel? Ya, puluhan tahun kami menderita. Anda tanya nggak kepada orang-orang Israel, itu berapa banyak muslimin di Palestina yang dibantai? Diam langsung wartawan. Kita doakan mereka, saudara-saudara kita mujahidin Palestina, ya, melindungi masjid ketiga yang termasuk bumi suci, Ardul Anbiya. Kita doakan biar saudara-saudara kita Allah beri perlindungan. Jangan kasih komentar-komentar yang miring. Itu konyol si Hamas, pakai bawain roket ke sono. Akhirnya kan dibalas sama Israel. Sekarang hadirin pakai cara sederhana aja deh. Kita punya kebun, tiba-tiba ada orang pasang bedeng. Kita selaku pemilik marah nggak? Lah, Anda main pasang bedeng aja. Ini tanah saya. Ini yang coba ngerampas, ribut, dia pagerin langsung. Makin marah nggak yang punya tanah? Masa tiba-tiba datang RT, udah jangan pada ribut, damai aja. Lah kira-kira ya PBB begitu. Jangan ribut, damai, nanti makan korban. Jadi ini bukan kelihatannya ngomong damai, tapi apa? Terkesan membenarkan orang yang merampas tanah orang. Begitulah yang ada di sana. Dari tahun 74 besar itu wilayah Palestina, besar, dicaplok. Tinggal sedikit. Masih diam juga? Enggak bisa. Mereka mempertahankan tanah airnya. Bumi Masjidil Aqsa itu Ardul Anbiya. Kita berterima kasih kepada mereka muslimin di sana. Ini kewajiban muslimin seluruh dunia, tanah suci ketiga. Mereka yang bantu melindungi, mereka gugur. Kita sudah tidak ikut melindungi Masjidil Aqsa. Celoteh, udahlah, Hamas jangan begitu, banyak makan korban. Bisa nggak omongan itu dibalik ke Israel? Mereka nggak peduli membunuh, mau wanita, mau anak-anak dibantai. Kalau mujahidin ada etika, tawanan anak-anak perempuan tidak sembarangan dibantai. Kita balik ke hadis tadi. Jangan sekali-kali salah seorang kamu mati melainkan dia berbaik sangka kepada Allah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah. Wallahu a'lamu bissawab. Wa ilmuhu atam wala ilma lana illa ma'allam. Besok ormas-ormas Islam melakukan aksi protes ke kedutaan besar Amerika. Kok yang diprotes kedutaan Amerika? Lah, mereka berencana, ya, itu bala bantuan dari Amerika. Mau ngebantu siapa? Israel. Harusnya apa? Menegur. Wahai Israel, Anda jangan merampas tanah orang. Harusnya begitu. Jangan malah justru membela. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah lindungi Masjidil Aqsa, lindungi pejuang-pejuang muslimin Palestina yang mempertahankan tanah air. Mereka punya andil besar
turut memberikan pengakuan kedaulatan RI di saat kita lagi butuh pengakuan kedaulatan RI, salah satunya adalah Palestina, maka itu tidak akan dilupakan bangsa Indonesia. Kita juga akan mendoakan mereka untuk tetap membela, mempertahankan tanah airnya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.